Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat teman semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu perlindungan, bimbingan, serta kesehatan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi dengan saya di channel Ngoperti, ngobrol pengalaman properti. Di sini saya akan menceritakan kisah pengalaman unik buat saya. Pada waktu itu merasa berharga sekali ya teman-teman. Nah, singkat saja, saat itu saya bertemulah dengan seorang Pak Haji yang notabene pengusaha. Saat itu memang saya diperkenalkan dan beliau meminta tolong agar propertinya saat itu ingin segera dijual gitu. Segera terjual maksudnya, dikarenakan sedang butuh uang katanya gitu ya. Dari situ saya mencoba mengupayakan dan bikin janji ketemu dengan beliau, yang akhirnya saya cross check datanya serta lokasi-lokasinya saya lihat dulu, dan kebetulan begitu dilihat ternyata lokasinya bagus ya. Saat itu luasnya kurang lebih 286 meter gitu, cuman bentuknya agak panjang tapi lurus gitu ya. Nah, saat beliau bercerita ya intinya sedang valid lah, beliau memang betul-betul butuh uang saat itu ya. Dari situ saya tersirat bagaimana caranya ingin segera memasarkan propertinya beliau gitu ya, karena sifatnya saat itu listingnya itu seperti eksklusif. Jadi eksklusif listing ini yaitu saya diberikan kesempatan 3 bulan untuk memasarkan hingga terjual tanpa lewat siapapun gitu ya. Jadi ceritanya kalau ada broker lain yang masuk pun ke owner harus berhubungan dengan saya langsung, karena eksklusif, kecuali nanti masa kontrak eksklusif listing ini habis gitu ya. Nah, singkat cerita, saya olahlah listing tersebut yang saya pasarkan ya secara online, offline, segala cara diupayakan, dan alhamdulillah ternyata singkatnya waktu dikarenakan lokasi yang memadai, terus bentuk tanah saat itu bagus juga. Nah, saya coba menawarkan langsung via handphone ke beberapa database saya, dan kebetulan saat itu database yang ada di kontak saya itu si konsumen, calon konsumen ini tuh bayarnya bayar kos-kosan ya. Jadi kesukaannya beliau beli kos-kosan, invest gitu ya, beli kos-kosan, sahamnya asetnya di situ dia dapat profit lah tiap bulan. Nah, di situ saya coba presentasi ke beliau gitu ya, ngobrol sambil silaturahmi gitu ya, dengan rasa keyakinan saat itu ya. Yang paling utama mah jelas ada izin Allah Subhanahu wa taala kepada saya saat itu, kepada semuanya juga ya. Saya hanya manusia yang hanya bisa berupaya lah ya, sisanya selebihnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan semuanya kepada kita. Nah, akhirnya bertemulah saya dengan calon konsumen ini, menawarkan aset yang saya tawarkan dari eksklusif listing ini. Awalnya sih meresponnya biasa saja, karena katanya beliau tidak beli dulu properti untuk waktu dekat ini. Cuman saya terus berbincang-bincang gitu ya. Akhirnya bincangannya sampailah ke titik, Bu,
berapa aset sekarang yang di kos-kosan gitu. Nggak banyak, cuman 2 katanya. Akhirnya saya menjelaskan lah, ya mungkin saat itu tersirat untuk menyampaikan atau berbicara kepada calon konsumen tentang kronologi investasi gitu ya. Yang akhirnya saya menyampaikan gini, Bu, kalau maaf misalkan ibu beli kos-kosan yang 2M gitu ya, ada 20 kamar, bisa taruh satu kamarnya per bulan itu 1 juta ya. Kalaupun penuh berarti sebulan itu 20 juta per bulan. Itu omset ya Bu ya, berarti kotor gitu, profitnya belum bersih, belum biaya perawatannya, terus listrik atau yang lain-lainnya gitu ya. Hitungan investasi 2M satu bulan dapat taruh kasarnya 12 juta sampai 14 juta per bulan. Nah, di sini Bu, saya ada peluang, barangkali Ibu tertarik, coba dipertimbangkan. Di sini saya ada listing hot property yang dititipkan dari pemiliknya kepada saya secara eksklusif karena beliau butuh duit saat itu Bu, segera ingin terjual. Tapi bukan berarti dimurah-murahkan juga gitu ya. Cuman setelah analisa saya pribadi, coba di appraisal saat itu, yang pertama lokasi tersebut di bawah harga pasar ya, 20%-an lah, maksudnya 80% di bawah harga pasar gitu. Misalkan gini, harga pasaran saat itu 8 juta per meter. Nah, lokasi yang saya tawarkan ini di 6 juta per meter bisa dijual Bu gitu. Cuman sama, kalau nawarkan harga pasaran mah tetap sama gitu. Nah, apa yang jadi menariknya si calon konsumen, si ibu ini, yang saya ceritakan begini, saya bilang, Bu, ini kan luas tanah 286 meter, nawarin mah sama harga pasaran 8 juta, cuman sudah ada kisi-kisi ke saya, ya kalau di 6 juta ada yang nawar mah coba diseriuskan aja katanya gitu. Nah, cuman di sini menurut saya ada peluang Bu. Ini kan luas tanah 286 meter dengan lebar muka 11 kali 26 meter. Kotak agak panjang gitu ya. Gimana kalau gini Bu, Ibu coba beli aja dulu lokasi ini. Secara harga kan Ibu jelas sudah untung karena harga pasar udah di atas 8 juta sedikit. Coba aja ditawar, barangkali jodohnya di 6 juta gitu. Soalnya ada clue dari Pak Haji ke saya gitu. Ya akhirnya saya terus mencoba menyampaikan sampai tuntas. Maksudnya gimana Kang, katanya. Ya gini Bu, kan itu main road ya, luas tanah 11 kali 26 meter. Gini aja Bu, nanti kita split dibagi 2, jadi menjadi yang satu lebar muka 5 meter, yang satu 6 meter, ataupun mau dibagi 2 langsung gak apa-apa, 5,5 meteran mukanya dikali 26 meter. Jadi dari situ kan bisa jadi ruko tuh Bu. Cuman saat itu saya memperhitungkan juga GSB-nya berapa meter di lingkungan tersebut. GSB itu garis padan bangunan ya. Ya, karena nanti berdampak ke IMB. Nanti dari situ untuk lahan parkir, untuk kalau ruko kan butuh lahan parkir ya, mundur dari jalan itu beberapa meter. Saat itu GSB-nya memang 7 meteran gitu. Nah, akhirnya saya arahkan Bu, gini aja, setelah di-split nanti bangun ruko luas sekitar, anggap kalau 80 meter satu lantai berarti 160 meter. Oh, jadi nanti 2 unit ruko ya ininya jadinya. Ya Ibu nanti perhitungan aja modal bangunnya satu dulu aja, saya bilang gitu. Ya akhirnya si Ibu tertarik lah untuk membeli gitu ya.
tertarik untuk membeli pada waktu itu karena secara investasi si ibu di kos-kosan 2 miliar dengan profit ya anggap 12 sampai 14 juta. Saat itu saya mencoba memberikan penawaran begitu, ya si ibu dipikirkan, akhirnya dipertimbangkan, hingga akhirnya si ibu pun kontak kepada saya dan tertarik untuk bertemu dengan pemilik lahan tersebut, yang akhirnya ya alhamdulillah terjadilah transaksi. Ya mungkin gitu teman-teman, dari kisah ini banyak hikmah ya, utamanya berkah silaturahmi, terus tidak berpikir hal-hal negatif gitu ya. Banyaklah ketika kita memberi keuntungan kepada orang lain, disitulah orang berpikir untuk sehat gitu ya, ingin memberikan yang terbaik juga kepada kita gitu ya. Ya atas izin Allah semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin untuk selanjutnya ada kisah lagi yang nanti bisa saya ceritakan sedikit demi sedikit ya. Sementara begitu dulu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.